Halo semuanya, perkenalkan nama saya Infantri Jusosihan dengan NIM 2305531057. Di sini saya akan melakukan presentasi materi metalurgi yakni Structure of Metals and Alloys dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorta Gede Tirtanindya STMT, Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Referensi buku utama yang saya ambil untuk presentasi kali ini adalah Metallurgy for the Non-Metallurgists Second Edition yang telah diedit oleh Arthur C. Riardon. Berikut adalah topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yakni profil atom, bonding between atom atau ikatan atom, struktur kristal, cacat kristal, dan lain-lain sebagainya. Seperti pada topik berikut. Mari kita masuk ke dalam materinya. Apa sih perbedaan dari metal dan alloy? Eh, kita dapat menemukan metal pada periodic table seperti pada grup 1A, 2A, dan beberapa grup transisi. Alloy adalah hasil gabungan dari beberapa elemen untuk menciptakan material dengan sifat yang kita inginkan. Pada dasarnya, paduan ini atau alloy itu adalah gabungan dari eh, logam dengan non-logam ataupun logam dengan logam. Kita lihat di sini. Ini adalah tabel metal pada golongan 1A dan 2A dan beberapa di golongan transisi. Jadi kita bilang metal itu kita contohkan adalah ferrum atau besi. Nah, lalu untuk alloy itu kita bisa ambil seperti baja. Baja itu adalah hasil dari campuran ferrum dan karbon. Nah, ferrum dan karbon ini adalah dua atom yang berbeda, yakni logam dan non-logam. Namun, eh, baja sendiri itu, walaupun dia campuran dari logam dan non-logam, dia dapat memiliki sifat yang lebih kuat daripada besi. Begitu kira-kira. Lanjut, profile of atom. Eh, pada awalnya, atom itu diperkirakan seperti ini. Seperti bentuk atom yang dicetuskan oleh Dalton, yaitu hanya sebuah butiran kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, Thomson menyatakan bahwa atom itu tidak hanya satu butir kecil saja, namun di dalam butir atom itu terdapat eh, muatan, yakni muatan positif dan muatan negatif. Itu adalah model dari Thomson. Lalu lanjut ke teori Rutherford, di mana suatu atom itu dia memiliki elektron dan neutron di tengah-tengahnya dan dikelilingi oleh elektron dengan lintasan seperti berikut ini. Hampir mirip dengan atom yang dicetuskan oleh Bohr. Bedanya, Bohr menyatakan bahwa elektron itu mengitari bagian pusat atom, yakni proton dan neutron tadi. Memiliki jari-jari lah, ada jarak dari pusat atom. Dan pada akhirnya penelitian lebih lanjut ada mekanika kuantum di mana elektron itu tidak mengelilingi pusat atom secara pasti seperti atom Bohr ini, namun dia secara acak tidak tahu lokasinya ada di mana. Begitu. Begitu juga dengan gerak dari proton dan neutron yang ada di pusatnya. Materi yang kedua ini adalah bonding of atom atau ikatan atom. Ikatan atom terdiri dari tiga, yakni ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ionik ini terjadi ketika adanya transfer elektron. Ikatan terbentuk antara atom logam dan logam melalui gaya elektrostatik. Nah, kita ambil contoh seperti NaCl. NaCl itu terbentuk dari dua atom yakni natrium dan klorin. Jika kita pisahkan, dia terdiri dari Na plus dan Cl min. Mengapa demikian? Kita lihat di sini atom natrium eh, melepaskan satu elektronnya untuk mengisi kekosongan pada atom klorin. Di mana atom klorin ini memiliki elektron valensi 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pada dasarnya atom akan mencapai
keseimbangan jika dia dalam kondisi duplet atau oktet. Nah, klorin sendiri kan mendekatinya ke oktet, yakni 8 elektron valensi. Di sini natrium melepaskan satu elektronnya agar mengisi kekosongan pada klorin. Nah, yang awalnya natrium adalah atom netral, dia melepaskan satu elektronnya yang membuat dia bermuatan positif. Dan atom klorin tadi yang dia awalnya muatan netral dan menerima satu elektron tambahan, itulah yang membuat klorin tadi menjadi menjadi sebuah ion, yakni ion negatif. Nah, itulah ikatan ionik. Adanya transfer elektron, serah terima elektron. Nah, ini dia bentuknya Na+ dan Cl-. Lanjut, ada di ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena ada pemakaian bersama pasangan elektron atau PEI, pasangan elektron ikatan. Ikatan kovalen ini terbentuk antara atom non-logam dan non-logam. Contohnya ini H2, Cl2, N2, H2O, CO2, dan lain-lain. Nah, pemakaian elektron bersama ini berbeda dengan ikatan ion tadi yang ada terjadi serah terima elektron. Di sini kedua atom saling menyetarakan, namun mereka saling memakai elektron tersebut secara bersama-sama, bukan melepaskan elektron tersebut. Mereka menggunakannya bersama-sama untuk mencapai kesetimbangan. Kita bisa lihat di sini ada atom hidrogen memiliki elektron valensinya 1. Nah, untuk mencapai kesetimbangan kan dia butuh 2 elektron. Nah, mereka menggunakan elektron valensi tersebut secara bersama-sama untuk mencapai kesetimbangan. Terjadilah ikatan kovalen H2 di sini. Selanjutnya ada ikatan logam. Ikatan logam ini terbentuk antara atom-atom logam dan sudah pasti. Di sini kita bisa lihat suatu padatan logam ya, yang terdiri dari atom positif dan elektron di sekitarnya. Spesi bermuatan positif tidak bergerak dan elektron bergerak atau terdelokalisasi. Delokalisasi adalah kondisi di mana elektron tidak mempunyai posisi tetap pada atom tertentu, tetapi berpindah-pindah. Nah, karena saking dekatnya antara tiap-tiap atom inti atom ini atau muatan positif ini, kan muatan positif itu dikelilingi oleh elektronnya. Saking dekatnya mereka, elektron yang dari satu pusat atom ini dapat berpindah ke bagian atom yang sebelahnya, maka elektron tersebut terdelokalisasi, dapat berpindah-pindah secara acak ke inti atom manapun. Itu yang membuat ikatan logam ini sangat kuat dan susah untuk dipisahkan. Kita lanjut ke materi struktur atom. Struktur atom itu terdiri dari 3, yakni FCC atau Phase Center Cubic, BCC atau Body Center Cubic, dan HCV atau Hexagonal Cubic Package. Nah, ini adalah bentuk dari struktur atom. Di sini ada struktur FCC ya, FCC, BCC, dan HCP. Struktur FCC sendiri kita lihat di sini tiap-tiap sisinya memiliki atom berjumlah setengah. Berbeda dengan BCC ya. BCC dia dalam strukturnya ini dia terdiri dari terdiri dari satu buah atom. Kalau FCC dia setengah atom pada tiap-tiap sisinya. Jadi kalau jika kita lihat dari struktur ini, FCC ini memiliki beberapa atom ya, karena dia di tiap sisinya ada setengah dan bentuk kubus ini terdiri dari 8 sisi. Terdiri dari 6 sisi. Maka untuk yang pada phase-nya saja itu terdiri dari 3 atom dan tambahan 1 atom untuk tiap-tiap sudutnya, yakni 1/8. Maka terdapat 4 atom pada struktur FCC. Untuk struktur BCC itu di tengah-tengah terdapat 1 buah atom dan tambahan 1 buah atom untuk 1/8 dari tiap-tiap sudutnya. 1/8 dikali 8 ya. Maka terdiri dari 2 atom untuk satu struktur tersebut. Begitu juga nanti untuk penghitungan struktur HCP berikut ini. Lanjut ke kristal imperfection atau cacat kristal.
Cacat kristal terdiri dari point defects, line defects, dan surface defects. Point defects ini juga terdiri dari 3, vacancy atom, interstitial, substitutional atom. Line defect itu biasa disebut dislocation, dan surface defect terdiri dari grain boundaries, twin boundaries, dan external surface. Nah, ini itu adalah cacat titik. Kita lihat dari vacancy atom. Vacancy atom ini terjadi karena adanya kekosongan pada susunan struktur kristal. Kekosongan ini terjadi karena adanya suatu proses pada struktur tersebut yang menyebabkan atom ini mengalami cacat titik. Untuk interstitial atoms, ini adalah terjadinya penumpukan atom serupa pada susunan struktur kristal ini. Kita lihat di sini kan bagian ini adalah struktur kristal yang asli. Namun terjadi penumpukan di atasnya yang menyebabkan kesalahan atau ketidaksempurnaan kristal pada susunan ini. Lalu ada substitutional atom, di mana terjadi kemasukan atom pada struktur kristal yang menyebabkan ketidakseimbangan antar ikatan-ikatan atom tersebut pada struktur kristal tersebut. Lalu di sini ada line defects, di mana ini line defects adalah cacat garis, di mana terjadi cacat beberapa titik pada suatu struktur kristal. Nah, di sini bisa kita lihat struktur kristal yang warna biru muda ini adalah yang bagus, dan yang biru tua ini adalah yang cacat atau hilang. Karena beberapa atom dalam satu garis ini hilang atau cacat, terjadilah ketidakseimbangan struktur kristal. Di sini kita bisa lihat pada gambar 2.14 adalah urutan terjadinya cacat kristal sehingga terbentuk displacement across kristal atau pergeseran struktur kristal dalam bentuk garis. Selanjutnya ada area defects. Ya, satunya ada grain boundaries dan ada twin boundaries. Untuk grain boundaries tersendiri adalah cacat yang terjadi karena ketidaksesuaian posisi pada struktur kristal. Di sini jika kita tarik garis lurus, dia membentuk struktur kristal yang serupa. Namun untuk yang berwarna hitam ini dia tidak mengikuti garis dari kristal-kristal ini. Ini adalah cacat secara area. Dan untuk sebelah kanan ini adalah cacat twinning, di mana terjadi pergeseran atau pencerminan dari area kristal ini. Bisa kita lihat seharusnya kristal ini dia mengikuti lurus ke arah sini. Namun karena terjadinya cacat, dia bergeser secara area ya, bergeser ke arah kita dan kembali lagi ke arah yang seharusnya. Ini adalah cacat area twinning deformation. Lanjut ke diffusi. Diffusi adalah pergerakan atom untuk mengisi kekosongan pada ruang dalam atom. Nah, diffusi sendiri terdiri dari 3, yakni self diffusion, vacancy diffusion, dan interstitial diffusion. Self diffusion itu akan bergerak secara acak. Vacancy diffusion itu bergerak dari posisi awal untuk mengisi kekosongan dalam kristal. Interstitial diffusion itu atom dengan ukuran kecil bergerak mengisi kekosongan dalam kristal. Ini adalah bentuk difusi. Yang A ini adalah vacancy diffusion, yang B adalah interstitial diffusi. Kita lihat di sini untuk vacancy diffusion, yang mengisi kekosongan ini adalah atom yang serupa atau dengan posisi yang sama. Kita lihat dari sini, dari tempat originalnya bergerak ke tempat yang kosong. Interstitial ini berbeda, yakni adalah pergerakan atom dengan ukuran yang lebih kecil dari atom pengikatnya. Kita misalkanlah natrium dengan klorida.
atom natrium itu akan bergerak ke sela-sela yang terdapat pada struktur kristal fluorida misalkan. Baru ada solid solution. Solid solution atau larutan padat adalah pencampuran dua atom logam atau lebih yang terjadi dalam kondisi padat. Solid solution dilakukan untuk menciptakan material yang lebih kuat daripada material unsur murni. Solid solution ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni interstitial dan substitusional. Nah, untuk substitusional, dia adalah pembuatan padatan logam dengan memasukkan logam yang seukuran dengan susunan kristal sebelumnya, atau bisa lebih besar daripada atom penyusun sebelumnya. Beda dengan interstitial yang memasukkan atom-atom yang lebih kecil pada susunan kristal yang awalnya, originnya. Untuk gambar sebelah kanan bisa kita lihat ilustrasi bagaimana suatu padatan logam itu dapat lebih kuat daripada logam murni. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk substitusional, yaitu dengan memasukkan atom dengan ukuran yang lebih besar daripada atom yang aslinya, yang menyebabkan adanya strain di sekitar atom ini atau regangan. Nah, karena terjadinya gaya mendorong atau strain di sekitar atom ini, itulah yang menyebabkan ikatan-ikatan antara atom ini menjadi lebih kuat. Makanya struktur dari paduan logam ini bisa mengalahkan kekuatan dari logam murni. Begitu juga yang sebelah kanan ini dengan memasukkan atom yang berukuran lebih kecil dari atom penyusun sebelumnya, atau ini kita disebut dengan interstitial ya. Ini terjadi pergerakan atom yang mengarah ke atom yang lebih kecil ini, yang menyebabkan semakin menguatnya ikatan di sekitar atom ini. Ini adalah tabel bagaimana sih pengaruh pemasukan atom yang lebih besar atau atom yang lebih kecil begitu ya. Nah, ini tertulis higher size difference, higher strain. Semakin besar perbedaan ukuran atom yang kita input ke dalam struktur kristal yang ingin kita buat tadi, maka semakin kuat juga ikatan antar atomnya. Nah, kita lihat di sini, andaikanlah kita ambil tembaga sebagai logam murninya ya. Kita lihat di sini, jika kita gabungkan dengan seng dengan jari-jarinya 1,51 Armstrong. Nah, tembaga tadi kan 1,28 Armstrong. Ini memiliki perbedaan jari-jari yang sangat besar dibandingkan dengan zinc dan nikel. Zinc dan nikel ini memiliki perbedaan yang kecil jari-jarinya dengan tembaga. Nah, karena perbedaan ukuran yang kecil ini, dia butuh persentase yang lebih besar agar menciptakan strain yang lebih besar. Beda dengan seng kan karena perbedaan jari-jarinya dengan tembaga yang sangat besar, dia hanya butuh persentase lebih sedikit untuk menciptakan strain yang lebih besar. Makanya di sini tertulis higher size difference, higher strain. Semakin besar perbedaan jari-jarinya, strainnya makin kuat juga, makin besar. Lanjut kita ke allotropy of iron. Allotropy merupakan suatu keadaan di mana adanya transformasi dari satu bentuk susunan atom atau sel satuan ke bentuk susunan atom lain. Nah, bentuk atom tadi kan sudah kita bahas, yakni ada FCC, BCC, dan HCP. Nah, allotropy ini adalah bagaimana suatu material itu, bentuk material itu berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Nah, yang kita bahas ini adalah allotropy dari besi. Nah, ini adalah grafik allotropi besi, di mana di saat suatu besi itu dari awalnya padatan ferromagnetik, dia berstruktur BCC. Ini adalah besi alfa. Saat dia dipanaskan hingga mencapai suhu 770 hingga 912, nah di sebelah kanan bisa kita lihat, dia membentuk besi alfa BCC non-magnetik.
Nah, setelah dia masuk ke rentang suhu 912 hingga 1354 derajat, dia berubah menjadi FCC. Yang awalnya dia BCC berubah jadi FCC. Ini adalah besi alpha atau iron austenite. Lalu dipanaskan lagi hingga pada suhu rentang 1394 dan 1540. Struktur besi tadi berubah menjadi BCC lagi atau ferrit, besi delta. Dan pada akhirnya dia melebur di suhu 1540 derajat Celcius, melting point di sini ya, dan menjadi bentuk cair. Nah, ini adalah alotropi dari sebuah material di mana dia bahwa material ini dapat mengubah bentuk dari struktur kristalnya. Lanjut, ada melting atau peluburan. Peluburan atau melting adalah proses fisika dan kimia di mana bahan padat diubah menjadi bentuk cair dengan penerapan panas yang cukup. Logam murni melebur pada suhu unik yang disebut titik lebur atau melting point. Berbeda dengan paduan logam yang tidak memiliki titik lebur. Mereka melebur pada rentang suhu tertentu yang disebut melting range. Nah, singkatnya, paduan ini berbeda dengan logam murni, di mana logam murni ini memiliki titik lebur yang sudah pasti di titik tersebut dia akan melebur. Nah, kalau untuk paduan ini kita tidak dapat menentukan pada suhu berapakah dia akan melebur. Kita hanya dapat menerka di range, di jarak manakah dia dapat melebur. Nah, itu yang disebut dengan melting range. Kita lihat di sini. Nah, ini dia logam murni. Logam murni ini kita lihat pada tabel ini terdapat beberapa logam yang telah terdapat suhunya ya di berapa derajat Celcius kah dia dapat melebur atau perubahan dari wujud padat menjadi cair. Nah, kita lihat di sini misalkan iron atau besi dia melebur di 1535 derajat Celcius, aluminium 660 derajat Celcius dan lain-lain. Nah, berbeda dengan paduan logam, dia tidak tentu di manakah dia akan berubah menjadi wujud cair, di mana dia berubah menjadi wujud padat. Nah, ini adalah tabel paduan nikel dan tembaga ya, copper, Cu. Jika kita lihat di sini, garisnya saja sudah melengkung yang artinya dia tidak tetap untuk dalam perubahan wujud ya. Kita andaikanlah dulu mengambil persentase nikelnya di 30% dan kita lihat suhunya, dia akan berada di liquidus line atau garis di mana dia berubah menjadi liquid di suhu 1200 sekian. Namun di suhu sini, di suhu antar rentang 1200 sekian itu dengan suhu 1200, dia berada di daerah liquid and solid nih, liquid and solid dan liquidus line. Nah, kita tidak tahu di suhu berapakah dia akan berubah menjadi wujud cair. Kita hanya bisa melihat kan rentang suhunya dia di mana akan berubah menjadi liquid, begitu kira-kira. Lanjut di solidification structure atau struktur solidifikasi, terdiri dari empat jenis, yakni macroscale structure, mesoscale structure, microscale structure, dan nanoscale structure atau atomic scale. Kita lihat di sini gambarnya bahwa macroscale itu adalah skala yang kita pakai melihat suatu material dengan mata kita sendiri ya, yang kita amati dengan mata kita tanpa bantuan apapun. Nah, ini kita bisa lihat biasanya makroskala ini digunakan untuk menilai kehomogenan, kekerasan, dan bentuk umum dari material padat. Nah, setelah kita lihat lebih dekat lagi adalah dia mesoscale structure. Mesoscale ini kita lihat pada skala ukuran 10⁻⁴ meter. Nah, pada skala ini, disinilah kita dapat melihat suatu material itu dia apakah dia fasa padat kah, fasa liquid kah, atau fasa keduanya, atau Massillon. Massillon ini adalah fasa di mana suatu material itu terdiri dari fasa solid dan liquid. Terdiri dari fasa solid dan liquid. Begitu.
Semakin dekat kita bisa masuk ke microscale yang kita bisa amati menggunakan mikroskop optik ataupun mikroskop elektron. Dan pada skala ini, kita akan mengamati butir-butir, dendrit, koloni kristal, dan fitur mikro lainnya yang terbentuk selama proses solidifikasi. Dan semakin kecil lagi ke hingga nanoscale, dan ini sudah mencapai skala atomik ya. Struktur solidifikasi mencakup susunan atom dan molekul secara detail. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana atom dan molekul teratur membentuk kristal, serta interaksi antara mereka selama proses solidifikasi. Nah, di sini ada penggunaan diagram fase kesetimbangan ya. Diagram fase kesetimbangan adalah representasi grafis dari kesetimbangan fasa dalam suatu sistem sebagai fungsi suhu, tekanan, dan komposisi. Diagram ini sangat penting dalam memahami transformasi fasa dan stabilitas fasa yang berbeda dalam ilmu material, kimia, dan rekayasa. Nah, untuk memahami diagram fase kesetimbangan adalah hukum Gibbs yang berbunyi F sama dengan C kurang P tambah 2. Nah, dengan F adalah jumlah fasa, C jumlah komponen, dan P jumlah variabel intensif. Hukum Gibbs ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi dalam suatu diagram fasa apakah dia itu liquid, apakah dia padatan atau solid, apakah dia di fasa keduanya atau tidak. Nah, hukum Gibbs inilah yang memudahkan kita untuk menyatakan bahwa suatu titik ini adalah bentuk apakah dia sebut. Nah, itu kita pakai di ilmu material, kimia, dan rekayasa tadi. Lalu lanjut di materi chemical, chemical thermodynamic atau termodinamika kimia. Hukum termodinamika memberikan dasar untuk menggambarkan reaksi yang terjadi dalam kimia. Untuk sistem metalurgi, variabel termodinamika terpenting adalah entalpi dan energi bebas Gibbs. Entalpi adalah jumlah total energi dalam suatu sistem, termasuk energi dalam bentuk panas dan energi dalam ikatan kimia. Nah, bentuk rumus dari entalpi sendiri adalah delta H ya, perubahan entalpi. Dan rumus entalpi sendiri adalah H sama dengan U dikali P dikalikan dengan volume konstan. Nah, di sini U adalah energi internal sistem dan P ini adalah tekanan konstan. Lalu di sini ada energi Gibbs. Energi Gibbs adalah ukuran energi yang tersedia untuk melakukan kerja selama reaksi kimia pada tekanan dan suhu konstan. Energi Gibbs ini dilambangkan dengan delta G. Dengan rumusnya yakni delta G sama dengan delta H. Delta H tadi adalah perubahan entalpi dikurang dengan T atau suhu dikalikan dengan delta S atau perubahan entropi. T ini adalah suhu absolut dalam satuan Kelvin. Jika perubahan energi Gibbs bernilai negatif, maka reaksi akan bersifat spontan atau reaksi dapat berlangsung tanpa input energi eksternal. Jika dalam suatu reaksi kimia kita menemukan energi Gibbs-nya bernilai negatif, maka reaksi kimia tersebut dapat terjadi secara langsung tanpa harus adanya energi dari luar ke dalam reaksi tersebut. Berbeda halnya dengan jika energi Gibbs ini bernilai positif, maka kita harus menambahkan energi ekstra ke dalam reaksi tersebut agar reaksi tersebut dapat berjalan. Begitu kira-kira bunyi dari energi Gibbs ini. Lalu pada materi phase change atau fasa atau perubahan fasa, setiap kita ingin meleburkan atau memadukan logam dengan logam, logam dengan non-logam, pasti akan terjadi perubahan fasa, baik itu dari padat, baik itu menjadi liquid, baik itu menjadi besi alfa atau besi delta dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat bagaimana grafik-grafik dari paduan-paduan beberapa logam. Yang di sebelah kiri ini adalah paduan dari tembaga dengan silver atau Ag. Bisa dilihat bagaimana perubahan fasanya di sini, kesetimbangan diagramnya. Dan di sebelah kanan ini adalah perubahan fasa berbentuk elips ya. Ini ada bentuk solid, di sini adalah liquid.
Nah, pada diagram inilah kita dapat memahami bagaimana sih bentuk-bentuk eh, paduan-paduan itu jika kita melihat dari suhu tertentu dan pada persentase campuran tertentu. Disitulah kita dapat mengaplikasikan dari materi perubahan fasa ini. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan untuk presentasi ini. Kali ini saya tahu banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.